Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Di video ini kita akan belajar menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi. Penyelesaian by definisi ini sangat powerful. Hampir semua tipe soal pertidaksamaan nilai mutlak dapat diselesaikan dengan cara ini. Hanya permasalahannya adalah biasanya penyelesaian by definisi ini dianggap yang paling sulit. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu dan agar mudah diterapkan di berbagai tipe soal, saya susun langkah-langkahnya ya di sini. Nah, langsung saja kita bahas. Yang akan kita bahas adalah soal ini. Untuk bisa menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita harus bisa mendefinisikan nilai mutlak ini. Dan di sini ada dua. Nilai mutlak ini dapat kita definisikan kalau kita dapat mengetahui nilai positif dan negatif dari fungsi di dalam nilai mutlak itu. Positif negatif dipisah oleh 0, berarti pertama kita harus bisa menemukan kapan dia 0. Nah, berdasarkan itu, langkah-langkahnya saya susun seperti ini. Pertama, menentukan pembuat 0, positif dan negatif dari fungsi di dalam nilai mutlak. Ini di dalam nilai mutlak berarti di sini. Pembuat 0-nya, kemudian positif dan negatifnya. Setelah itu ditemukan, baru kita bisa mendefinisikan nilai mutlak. Setelah bisa didefinisikan, baru kita bisa menyelesaikan pertidaksamanya itu. Nah, langsung saja kita bahas ya. Pertama, tentukan pembuat 0, positif dan negatifnya. Kapan ini 0? 0 saat X-nya 3 ya. Dapatnya dari mana? 2X dikurang 6 sama dengan 0. 2X sama dengan 6 berarti X-nya 3. Seperti ini. Kalau cukup mudah ini tidak usah kita tulis ya. Nah, seperti ini kan ini cukup mudah nih. 0 kapan? Saat X-nya 1. Berikutnya baru setelah pembuat 0-nya tahu, kita akan tentukan positif negatifnya. Supaya ilustrasinya kelihatan, saya bikin garis bilangan gini ya. Pembuat 0-nya 3 dan 1 letakkan di sini, berarti yang kiri 1, yang kanan ini 3. Tujuan kita adalah mengetahui nilai dari 2X negatif 6 sama 1 negatif X itu, positif negatifnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah, lihat 2X negatif 6, koefisien X-nya adalah 2, positif. Berarti di kanan pembuat 0-nya, di kanan 3, nilai dari 2X negatif 6 itu adalah positif. Di kanannya, berarti di sini. 2X negatif 6 itu positif. Di kirinya sebaliknya. Itu negatif, berarti yang sebelah sini juga negatif. Itu cara pertama. Cara kedua bisa juga kita pakai uji titik. Di kanan 3 misalnya diuji titiknya 4. Masukkan ke sini. 2 kali 4, 8. Dikurang 6, 2. Positif. Nah, tapi lebih mudah cara pertama ya. Sekarang lihat 1 negatif X-nya. Koefisien X-nya kan negatif 1 tuh. Berarti negatif. Di kanan pembuat 0, di kanan 1 kanan sini, berarti 1 negatif X itu nilainya negatif. Nah, berarti di sini 1 negatif X itu negatif. Di sini juga negatif. Di sebelah kirinya sebaliknya berarti positif. Nah, setelah positif negatif dari sini ketemu, kita baru bisa mendefinisikan dan kemudian menyelesaikan. Nah, kita tulis di sini ya. Kita jadiin 1. Pertama, untuk di kirinya 1. Nanti akan kita cari semuanya. Kemudian untuk X antara 1 dan 3, kemudian X di kanannya 3. Kita yang pertama dulu. X di kirinya 1. X di kirinya 1 itu ditulis X kurang dari 1. Sebelah kirinya 1 itu kan kurang dari 1 X-nya.
Untuk X kurang dari 1, kita definisikan dulu ini nilai mutlaknya itu. Nilai mutlak 2X negatif 6 adalah berapa? Perhatikan di kirinya 1, 2X negatif 6 negatif. Berarti nilai mutlaknya harus dikali negatif. Kita ingat dulu deh, definisi nilai mutlak. Misalnya nilai mutlak X itu kan untuk X yang positif adalah X itu sendiri, sama persis. Sementara untuk X yang negatif, nilai mutlak X adalah negatif X. Harus dikali negatif. Nah, berarti kalau negatif harus dikali negatif. Kalau positif sama persis nih. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Untuk X kurang dari 1, 2X negatif 6 itu negatif. Makanya nilai mutlaknya adalah negatifnya dia. Berarti ini negatif 2X positif 6. Karena kita kali dengan negatif. Sementara 1 negatif X, untuk X di kirinya 1 ini, nilainya positif. Berarti nilai mutlak dari 1 negatif X, karena positif, sama persis. Nah, ini definisinya ini tadi ya. Ingat ya, ini saya hapus dulu. Nah, lanjut. Soal, kita terus ulang. Nilai mutlak 2X negatif 6 tambah nilai mutlak 1 negatif X kurang sama dengan 3X negatif 5. Nah, 2X negatif 6 nilai mutlaknya udah ketemu, yaitu ini ya. Negatif 2X positif 6. 1 negatif X nilai mutlaknya sama persis. Nah, baru kita selesaikan ya. Berarti negatif 6X lebih kecil atau kurang sama dengan negatif 12. Agar menjadi X, kedua ruas kita bagi dengan negatif 6. Menjadi X, ini dibagi negatif 6 menjadi positif 2. Hati-hati, pembagian dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan ini harus dibalik. Nah, jadi seperti ini. Ini kan untuk X yang kurang dari 1, ternyata X-nya harus lebih besar sama dengan 2. Kalau digambar seperti ini. Kurang dari 1 itu artinya 1 ke kiri. Lebih besar sama dengan 2, lebih dari 2 itu artinya 2 ke kanan. Karena 1 di sini, berarti 2 di sebelah kanannya. Ke kanan, karena lebih dari 2. Ada sama dengan kita tebalkan seperti ini. Harus memenuhi dua-duanya, berarti irisannya. Perhatikan, yang diakhir keduanya tidak ada. Yang ini hanya sini aja diakhir, yang ini tidak. Berarti tidak diambil. Artinya, irisannya ini berarti kosong. Nah, sekarang yang ini sudah kita tentukan. Sekarang kita akan menentukan X antara 1 dan 3. Di halaman berikutnya. Untuk X di antara 1 dan 3, biasanya pembuat nolnya ini diikutkan di himpunan di kanannya. Berarti di dalam sini 1 ikut di sana ya. Untuk 1 kalau gitu ada sama dengannya. Itu hanya kebiasaan menulis saja ya. Diikutkan yang sini juga tidak masalah sebetulnya. Berarti ini ada sama dengan. Tapi umumnya dia ikut di kanannya. Antara 1 dan 3 kita cari definisinya dulu. 2X negatif 6 sama nilai mutlak 1 negatif X. Kita lihat 2X negatifnya positif atau negatif antara 1 dan 3? Negatif. 1 negatif X juga negatif. Berarti nilai mutlaknya adalah negatif di dalamnya. Kita akan negatif berarti menjadi negatif 2X positif 6. Kali negatif juga. Kenapa? Karena bilangannya, karena ini negatif nilainya ya. Dia harus dikali negatif kalau gitu. Sesuai definisinya. Soal kita terus ulang. Nilai mutlak 2X negatif 6 ditambah nilai mutlak 1 negatif X kurang sama dengan 3X negatif 5. Nah, definisinya itu kita masukkan ke sini.
Kita selesaikan. Supaya menjadi X semua ruas, kita bagi dengan negatif 4. Ini menjadi X, bagi negatif 4 menjadi positif 10/4 atau positif 5/2. Hati-hati, pembagian dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan ini harus dibalik. Gini. Nah, untuk X antara 1 dan 3, ternyata X-nya harus lebih besar dari 5/2. Kalau digambar seperti ini. Antara 1 dan 3, 1 ada sama dengannya. X-nya itu harus lebih dari 5/2 atau 2,5. Berarti di dalam sini ya, di antara 1 dan 3. Pakai sama dengan. Lebih dari berarti di kanannya. Nah, ini irisannya jelas ada. Yang diarsir semuanya berarti ini. Nah, di situ ya. Berarti 5/2 sampai 3. Irisannya ini. Antara 1 dan 3 sudah kita hitung. Sekarang kita akan menghitung di kanannya 3. Kanan 3 itu artinya X-nya lebih dari 3. Untuk X lebih dari 3, biasanya batasnya ini diikutkan himpunan di kanannya, berarti 3 pakai sama dengan. Nah, gini. Pertama, definisinya dulu kita cari. 2X negatif 6 nilai mutlaknya, sama nilai mutlak 1 negatif X-nya. Kita lihat positif negatifnya. 2X negatif 6 positif, berarti nilai mutlaknya sama persis. 1 negatif X negatif, nilai mutlaknya adalah negatif di dalamnya. 2X negatif 6 tadi sama persis. Yang ini karena negatif adalah negatif dia. Dikali negatif. Negatif 1 positif X. Nah, baru kita bisa menyelesaikan soal ya. 2X negatif 6 mutlak ditambah mutlak 1 negatif X kurang sama dengan 3X negatif 5. Dari definisinya ini kita masukkan ke sini. Kita selesaikan. Nah, perhatikan, ternyata X-nya hilang. Tidak ada variabel X lagi. Tetapi pernyataan ini, negatif 7 kurang dari negatif 5 itu kan benar. Apa artinya? Artinya berarti semua X yang lebih dari 3 itu memenuhi. Seandainya salah bagaimana? Seandainya salah berarti semuanya tidak memenuhi. Nah, ini memenuhi ya berarti. Karena memenuhi berarti ini semuanya diarsir yang lebih dari 3. Ini ada sama dengannya. Nah, berarti di situ. Berarti semuanya memenuhi. Nah, sekarang seluruh daerah ini sudah kita cari. Baru kita bisa mencari untuk keseluruhannya. Nah, untuk keseluruhan berarti nah di sini ya. Untuk keseluruhan, untuk X yang kurang dari 1, kan ada 3 tadi ya. Antara 1 dan 3. Nah, gini. Dalam garis bilangan bagaimana? Nah, nanti baru untuk keseluruhan X. X kurang dari 1. Nah, ini tidak ada yang diarsir. Berarti ini didiamin aja seperti itu, tidak ada yang diarsir. Untuk X antara 1 dan 3, yang diarsir adalah dari 5/2 sampai 3. Dari 5/2 sampai 3. 5/2 sampai 3. Ada sama dengan 5/2, 3-nya tidak ya. Berarti di sini. Dan untuk X lebih dari 3, semuanya diarsir yang lebih dari 3. Semuanya diarsir. Nah, untuk keseluruhan
Karena tadi memang dipecah ya, yang ini, sekarang digabung untuk keseluruhan. Digabung berarti yang diarsir ini. Nah, dari sini sampai semua ke kanan. Nah, berarti itu semuanya diarsir ya. 5/2 ke kanan, ini semuanya diarsir. Atau ini gabungan ya. Gabungan itu berarti diarsir salah satu seperti ini. Walaupun ini tidak diarsir, itu tetap diambil ya. Berarti kalau gitu penyelesaiannya adalah X di kanannya 5/2, berarti lebih besar dari 5/2. Dan ini ada sama dengan. Jika ditulis himpunan penyelesaiannya adalah 5/2 ke kanan, berarti sampai tak hingga. Ada sama dengan berarti kurung siku, tidak ada sama dengan harus seperti ini. Atau kalau ditulis dalam himpunan kurung kural seperti ini, adalah himpunan X dengan X-nya lebih sama dengan 5/2 X anggota bilangan real. Seperti ini pembahasannya. Oke, mudah-mudahan pembahasan di sini dapat membantu pemahaman kalian mengenai penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi. Ini agak panjang karena soal kita nilai mutlaknya itu ada 2, sehingga pembuat nolnya ada 2, mengakibatkan nanti daerahnya ada 3. Kalau nilai mutlaknya hanya 1, maka pembuat nolnya cuma 1. Kayak gini, daerahnya berarti hanya ada 2. Seperti itu ya. Untuk menguji apakah sudah memahami dengan baik, saya sudah siapkan satu soal untuk latihan ya. Nah, di sini ini soalnya. Silakan kalian kerjakan ya. Saya harap kalian bisa mengerjakannya ini. Seandainya masih mengalami kesulitan, coba lihat lagi video saya yang tadi pembahasannya secara berulang-ulang. Mudah-mudahan makin paham dengan pembahasan pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan share ke sebanyak orang ya. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.